Bapak Ibu, mohon izinnya saya mau menyampaikan hasil apa yang telah saya pelajari di pendidikan guru pemuda. Semoga dengan materi ini kita dapat belajar bersama, dapat berkolaborasi bersama tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Disiplin positif ini kita bisa terapkan ke anak-anak untuk membuat anak itu memiliki sikap kedisiplinan yang penuh dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran diri sendiri, sehingga anak-anak itu dapat berperilaku dengan baik dan dapat menyelaraskan dengan aturan-aturan yang telah disepakati di sekolah. Oke, yang pertama, Bapak Ibu, untuk mengawali ini coba bayangkan Bapak Ibu, di masa kecil kalian atau saat ini mungkin ada hal yang sangat Bapak Ibu sukai atau benda-benda yang Bapak Ibu sukai, itu bayangkan di tangan Bapak Ibu digenggam, dan yang lainnya coba membuka genggamannya itu dengan berbagai cara sehingga tangan Bapak Ibu yang digenggam itu bisa terbuka. Maksudnya ini misal Bu Rini ya, Bu Rini itu punya hal yang istimewa, ditenggam, dan nanti Bu Tiwi coba membuka tangannya Bu Rini. Oh, gitu. Bisa nggak? Oke, kamu yang dengan juga. Yang kiri atau yang kiri? Ya bebas. Bebas. Ini ya. Jadi aku coba membuka. Iya. Kira-kira Bu Rini mempertahankan nggak? Jadi susah Pak dibukanya. Susah dibuka ya? Karena ini adalah hal yang istimewa. Istimewa. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi dari kegiatan ini kita belajar Bapak Ibu, kenapa kok Bu Rini itu tidak membuka tangan? Kenapa? Karena menurut saya itu hal yang istimewa buat saya, dan itu kan harus saya genggam dan memang nanti harus bisa saya wujudkan. Oke, terima kasih. Oke, jadi apa yang Bapak Ibu lakukan ini adalah salah satu penerapan dari teori kontrol. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, seperti Bu Rini tadi mau mengontrol membuka tangannya Bu Rini, tapi Bu Rini tetap mempertahankan. Bagaimana caranya? Mungkin Bu Rini tidak akan membuka kecuali dengan kesadarannya Bu Rini membukakan kepalanya. Jadi seperti halnya kita ke anak-anak. Jadi anak-anak itu mungkin kalau dia itu memiliki semisal anak itu berbuat nakal, tidak sesuai aturan. Nah, kalau anak itu belum memiliki kesadaran sendiri dalam dirinya sendiri, maupun gurunya itu mau berkata apapun, mau diperlakukan seperti apapun, anak itu pasti akan tetap dengan pendiriannya itu, tidak akan belum akan mendengarkan apa yang dikatakan gurunya atau orang lain. Yaitu jadi tugas kita adalah menyadarkan bagaimana anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri untuk berbuat lebih. Jadi dari William Gessler dalam kontrol teori, dia mengumumkan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid itu ilusi. Maksudnya gini, pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak melakukannya. Itu tadi, kalau sudah digenggam terus, muridnya itu nggak mau buka, atau nggak mau buka. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, jadi murid itu ya wes sini nggak apa-apa, tapi sebenarnya dia itu nggak mau untuk dikontrol. Perbedaan itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya gini, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Jadi kita mengontrol orang lain itu dengan penguatan positif atau bujukan. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar melindungi sesuatu tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, seperti kita akan berbuat tidak sesuai dengan aturan, kita bercoba untuk memberi motivasi untuk melakukan hal yang benar dan buruk. Kalau itu mungkin bisa dilakukan anak, tapi kalau tidak ada kesadaran, ya itu mungkin hanya berlaku saat itu saja. Hari kedepannya itu akan berlaku yang sama. Dan yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga sebenarnya teori yang contohnya.
kamu jangan mengulangi lagi. Kalau mengulangi perbuatan lagi, kamu mau jadi anak seperti apa? Mau jadi anak yang jahat atau anak yang seperti apa? Nah, itu adalah kontrol yang menurut saya kurang baik, karena itu sebuah intimidasi. Nah, itu tidak akan membuat kesadaran pada anak tersebut, sehingga juga hari kedua, ketiga, keempat akan mengulangi hal sama. Dan terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini saya juga di sini juga saya hanya sharing materi, bukan saya mau menghubungi bapak ibu semua. Ini hanya materi yang saya dapatkan, dan mungkin saya juga dalam melakukan kontrol ini juga banyak kilaf ke anak-anak, jadi kita saling mengingatkan aja gitu depannya. Nah, kadang-kadang kita merasa aku lebih dewasa, ya anak-anak berarti dia harus menurut kata-kataku, apa yang saya katakan itu benar. Nah, itu juga ilusi yang mungkin seringkali kita praktekkan ya. Sadar. Ya, itu. Jadi walaupun kita lebih dewasa, kita juga harus mendengarkan anak-anak tersebut. Jangan kita harus hanya mengontrol anak-anak, mengontrol seperti itu, tapi anaknya itu tidak memiliki kesadaran pada diri sendiri. Nah, ini adalah tabel yang saya tunjukkan tadi. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, dan semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kadang anak itu melanggar peraturan, sebenarnya dia memiliki tujuan, cuma kadang kita sendiri tidak tahu. Nah, ini mencari tujuan ini saya sangat sulit, karena kalau tidak sesuai dengan tujuan anak tersebut, ya udah akan terulang lagi. Dan yang ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Seperti tadi, genggam tangan yang bisa membuka hanya diri sendiri, tidak bisa orang lain mau cepet sabu apapun nggak bakal terbuka. Jadi teori kontrol ini adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri, bukan mengontrol orang lain. Mengontrol orang lain itu sudah bisa kalau orang lain tersebut sudah memiliki kesadaran pada diri sendirinya. Bagaimana kedepannya ini menjadi tantangan kita semua untuk menyadarkan anak-anak tersebut untuk dapat kita arahkan, lebih tepatnya menuntun, ya, kita tuntun ke arah yang baik, bukan kita mengontrol tapi lebih ke menuntun. Oke, selanjutnya coba Bu Tiwi. Menurut Bu Tiwi disiplin loh. Disiplin itu adalah melakukan tindakan ya sesuai dengan aturan. Oke, lakukan tindakan sesuai dengan aturan. Nah, ini saya kutip dari teorinya Ki Hajatyono, bahwa disiplin itu artinya adalah tanggung jawab. Dia Ki Hajatyono membuat bahwa di mana ada kemerdekaan, di setelah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang logika. Jadi aturan tersebut sebenarnya dibuat untuk mendisiplinkan orang lain, untuk melatih tanggung jawab. Jadi aturan itu ditaati sebenarnya untuk melatih anak-anak itu tanggung jawab untuk disiplin. Tapi anak-anak juga memiliki kemerdekaan. Maksudnya kemerdekaan itu dalam arti dia itu harus memerdekakan dirinya sendiri untuk melakukan kedisiplinan. Nah, ada juga nih pertanggungjawaban atau fun. Ini itulah salah satu menjadi sisilah hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pemimpin dalam umumnya. Adapun arti yang tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri segala hak dan kewajiban. Tadi disiplin adalah tanggung jawab. Mungkin saya juga sebelumnya menyadari bahwa disiplin itu berarti taat aturan. Ternyata setelah saya pelajari bersama dengan di yang berbudaya dan sebetulnya disiplin itu adalah tanggung jawab. Lebih tepatnya adalah tanggung jawab terhadap aturan dan disepakati. Nah, selanjutnya adalah materi motivasi, hukum, dan restitusi. Motivasi kadang-kadang itu
kita kalau melihat anak-anak itu kadang bisa sesuai dengan peraturan, ada yang melenceng. Bisa jadi alasannya gini, ada 3 alasan kenapa anak itu kadang bisa melakukan sesuai aturan. Yang pertama, anak-anak itu untuk menghindari hukuman. Ya, sebenarnya dia takut karena takut hukuman, sehingga ya udah tak mengikuti aturan aja supaya tidak dihukum. Ini juga dia itu melakukan disiplin itu bukan karena bukan karena kesadarannya, tapi dia itu cuma takut dengan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, kadang-kadang juga ada, kalau kamu datang tepat waktu nanti kamu tak kasih bintang reward. Nah, sebenarnya reward itu baik dilaksanakan, tapi hal nggak baiknya bisa menjadi ketergantungan. Misal anak itu sudah mendapatkan reward suatu saat kok dia nggak mendapatkan reward, pasti dia akan menjadi anak yang gagal. Itu bisa menjadi dirinya itu menjadi anak yang gagal, merasa anak yang gagal. Nah, itu juga dia disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang mereka inginkan. Nah, ini yang ketiga ini jika anak-anak tersebut sudah memiliki keyakinan pada dirinya sendiri, yaitu ingin menjadi anak yang lebih baik. Itu adalah motivasi kenapa anak itu bisa disiplin, bisa sesuai aturan, dan menjadi anak yang selaras dengan aturan itu ya karena 3 motivasi tersebut. Pertama, mungkin dia takut hukuman. Kedua, karena dia ingin imbalan. Dan yang ketiga ini karena dia sudah ada kesadaran dirinya sendiri. Nah, ini yang paling utama yang 3 ini, karena prosesnya juga lama dan tantangan kita juga sulit sekali untuk menyadarkan anak-anak menjadi percaya bahwa dirinya bisa selaras dan berdisiplin. Selanjutnya adalah hukuman. Kira-kira hukuman ini menurut Bapak Ibu baik atau belum? Hukuman. Kalau dari bahasa hukuman itu untuk anak udah berpikir wah aku dihukum. Jadi kata-kata hukuman itu kesannya itu menakutkan. Iya. Hukuman itu memang kesan apa ya? Kayak menakutkan. Tapi kita mungkin bisa mengubah dengan istilah konsekuensi. Jadi yang membedakan hukuman dengan konsekuensi itu, kalau hukuman itu mendadak biasanya, misal ada anak yang nggak mau ngerjakan PR, terus pokoknya kamu nggak boleh istirahat sampai PR-mu selesai, atau enggak kalau anak nggak memakai topi atau nggak suka cara, kamu harus berdiri di tengah lapangan sampai upacara selesai. Nah, itu namanya hukuman. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah kita sudah menyepakati terlebih dahulu. Contohnya anak dalam kelas kita diskusikan tentang semisal anak nggak mengerjakan PR, apa yang akan di konsekuensi apa yang mereka dapatkan. Contohnya dikurangi 5 menit istirahatnya, atau belajar ya. Dan itu namanya konsekuensi, karena anak-anak itu sudah dilibatkan untuk membuat peraturannya. Jadi bedanya itu ya, hukuman itu bersifat insidental, kita langsung dihukum saat itu. Nah, kalau konsekuensi itu sebelumnya sudah ada perjanjian. Nanti konsekuensi seperti ini, kalau sebelumnya itu jadi Ada kesepakatan lah. Nah, itu ada bedanya hukuman dan konsekuensi. Mungkin saya juga sedikit sharing, awal-awal aja juga sering melakukan hukuman, karena juga tidak ada yang terlambat. Kamu harus menyanyikan lagu ini sampai ini dan ini. Nah, ternyata yang saya lakukan juga kurang tepat. Nah, sehingga saat ini yang saya terapkan di kelas saya itu kita membuat aturan dulu. Apa yang terjadi kalau ada anak yang melanggar tata tertib dan sekaligus konsekuensinya. Jadi kita memberikan konsekuensi itu memang sudah ada kesepakatan. Jadi anak itu tidak merasa paling terhukum.
Selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan itu ada dua sisi menurut saya, karena ada yang menganggap itu baik dan ada yang menganggap itu baik. Tapi kalau dalam mendisiplinkan itu menurut saya kurang tepat kalau setiap anak itu disiplin dikasih penghargaan itu sebenarnya itu kurang tepat karena akan menimbulkan efek pengen lagi hanya mau karena reward. Nah itu menimbulkan efek itu. Jadi ini sebenarnya kurang tepat untuk pendisiplinan. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi penghargaan itu sebenarnya bukan kita mengasih hadiah segala sesuatu, tapi penghargaan sesungguhnya adalah penghargaan jika anak tersebut sudah belajar dan memahami materi atau bisa melakukan sesuatu sesuai dengan materi tersebut. Nah itu sebenarnya sudah penghargaan untuk mereka. Dari awalnya tidak tahu menjadi tahu itu sebenarnya penghargaan yang paling berkesan itu sebenarnya dari mereka sendiri, bukan dari orang lain. Mungkin kalau dari orang lain hanya sebagai motivasi, biar kamu belajar tentunya tak ini eksternal. Nah itu mungkin sekali, kalau menurut saya sesekali lah nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan. Yang paling utama itu kalau anak belajar tahu hal materi, tahu melakukan sesuatu dengan dan memahami, nah itu sebenarnya itu udah penghargaan yang paling utama buat anak tersebut. Nah ini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan tersebut. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek, yaitu tadi penghargaan itu hanya efektif dalam jangka waktu yang pendek, tidak bisa ya hari itu juga, dan bisa jadi menit itu juga. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lain, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan serta kehilangan motivasi. Ya, itu jadi hanya ingin penghargaan, jadi hanya berpikir aku harus mendapatkan ini karena aku disiplin. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi yaitu efek ketergantungan tersebut terhadap penghargaan yang kita berikan. Itu efek jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua adalah penghargaan itu sebenarnya juga tidak efektif, karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi tidak efektif. Kalau sudah mendapatkan penghargaan ya udah. Pak, berarti yang dulu pernah kita dapatkan katanya anak itu harusnya dulu penghargaan mesti dengan jempol, lihat atau dengan bintang atau apa, kan dulu selalu seperti itu. Nah, berarti teori itu dibantahkan dengan teori ini, Pak? Ya, sebenarnya kalau menurut saya penghargaan itu ya mungkin kalau sewajarnya saya juga maklumi, saya juga menerapkan tersebut kalau ada anak yang bisa maju, kalau enggak itu dikasih plus lah, apresiasi. Tapi kalau teori ini mungkin kita belajar efek penghargaan berkepanjangan. Tapi yang lebih jelas bagaimana kita menyadarkan anak untuk disiplin tanpa anak tersebut ada keinginan atau motivasi lain tadi Bu. Motivasi lain kan ingin mendapat penghargaan, lebih baik bagaimana anak tersebut sadar daripada anak tersebut ingin selalu mengharap ya. Tapi ya untuk jangka pendek penghargaan itu memang efektif jangka pendek, tapi untuk jangka yang panjang itu juga tidak efektif karena saya juga kemarin membaca ada sebuah cerita di waktu loka itu ada anak yang kelas 1 waktu itu ada ceritanya itu ada guru yang berhalangan hadir dan harus digantikan guru lain. Nah, guru yang ini yang berhalangan hadir itu selalu memberikan terus, sedangkan ada guru yang pengganti masuk tidak memberikan penghargaan. Nah,
anaknya tersebut juga kaget, loh kok aku udah maksimal kok nggak dikasih penghargaan, padahal guruku yang keberanian itu selalu memberikan. Nah, itu juga berarti anak tersebut motivasinya kan cuma mendapat penghargaan, nggak sadar dari dalam dirinya sendiri. Nah, penghargaan pun juga bisa merusak hubungan. Contohnya sama teman ya. nah, gitu Bu. Contohnya kalau ada anak yang juara satu terus, oh, kita kasih ini. Suatu saat karena mungkin karena jadinya sendiri kurang belajarnya atau mungkin kurang fokus mengerjakan soal, akhirnya dia turun. Nah, mungkin kita kan nggak boleh ranking, tapi kita kan juga tahu lah rankingnya berapa. Terus dia merasa, loh kok si dia kok lebih tinggi nilainya, sehingga dia dikasih berapa berhubungan kok. Aduh, aku jadi gimana gitu. Mungkin anak tersebut akan merasa dirinya itu dihukum dengan penghargaan tersebut. Bisa jadi anak ini cemburu temannya, Mary, nah itu ya. Nah, jadi penghargaan itu dapat merusak hubungan antara teman-teman. Penghargaan hukum juga tadi ya, sistem ranking. Nah, ini juga kenapa alasan sekarang kok sistem ranking itu dijalankan, yaitu karena salah satu alasannya ini agar tidak ada Mary kecemburuan. Gara-gara orang yang satu terus tiba-tiba rankingnya turun, terus ada yang naik. Nah, itu menjadi sebuah kecemburuan. Itu alasan saat ini mengapa penghargaan ranking itu dihapuskan. Karena masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda. Nah, beda-beda dan kelebihan itu bisa bidangnya bidang masing-masing. masing-masing. Mungkin anak itu di matematika dia tinggi, anak itu di PKN tinggi, jadi tidak bisa kalau disamakan. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Ini restitusi itu sangat penting kita lakukan untuk anak-anak. Karena restitusi itu mengembalikan, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau anak itu buat salah, tugas kita adalah merestitusi, mengembalikannya ke anak tersebut nilai-nilai atau keyakinan yang dilakukan itu salah atau benar. Dan nanti anak itu akan berpikir, oh, sebenarnya aku salah. Dan kalau sudah merasa salah, berarti anak tersebut kemungkinan besar akan memperbaiki kesalahan, tinggal kita memberikan penguatan untuk anak tersebut dapat melakukan kedisiplinan lagi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang menghasilkan murid untuk mencari solusi masalah. Jadi contohnya, semisal ada anak yang usil dengan temannya, dia tidak sengaja mematahkan pensil atau kancing bajunya. Nah, kita tinggal membalikan bagaimana cara kamu mempertanggungjawabkannya sambil kita mengontrol anak tersebut. Mungkin bisa jadi anak tersebut memiliki opsi-opsi banyak. Oh, aku mau memperbaiki menjahitnya. Oh, aku mau membelikannya. Oh, aku mau menyambungnya. Kalau yang patah tadi kalau bisa, pasti banyak sekali. Nah, tinggal kita kalau sudah anak tersebut sudah memiliki pemikiran untuk memperbaiki, tinggal kita mengarahkannya. Oh, kalau kamu misal tadi baju kancing lepas copot, oh, aku ingin memperbaiki menjahitnya. Tinggal kita mengawasi anak tersebut serius atau tidak untuk memasang kancing. Itu adalah restitusi. Ya, ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu tidak menebus kesalahan. Kamu salah berarti kamu harus melakukan ini, bukan. Tapi bagaimana kamu belajar untuk memperbaiki dari kesalahan tersebut, itu ada restitusi. Restitusi memperbaiki hubungan. Mungkin kalau ada yang usil antara teman dan teman, nah, restitusi itu dapat kita lakukan untuk memperbaiki hubungan antara anak dengan anak, atau anak dengan orang tua, atau anak dengan guru. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Seperti tadi saya katakan, kita memberikan tawaran, apa yang kamu bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini. Jadi mereka itu bisa melakukan perbaikiannya, mencari solusinya sendiri tanpa kita memberikan opsi-opsinya, biar mereka mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Nah, untuk saat ini restitusi itu memang sangat baik diterapkan ke anak-anak yang, mohon maaf, disiplinnya itu belum
tapi restitusi juga kita harus mengontrol diri kita sendiri. Contohnya, kan juga kadang kalau ada anak yang nakal tuh emosi dulu. Iya. Nah, berarti kita harus mengontrol diri kita sendiri, melakukan restitusi dan memberikan tawaran bagaimana hal tersebut dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan kedepannya menjadi anak yang memiliki jiwa disiplin positif. Nah, ini kebutuhan dasar. Jadi restitusi itu adalah cara kita untuk melihat kebutuhan dasar. Jadi manusia itu sebenarnya memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, ada penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Mungkin anak tersebut melakukan kenakalan atau melakukan hal yang kedua peraturan, itu bisa jadi dia itu mau memenuhi rasa kasih sayangnya. Mungkin bisa jadi kebebasan. Nah, bisa jadi karena dia itu tertarik dengan gurunya, kok dia asik, makanya aku tak tarik selangkah aja biar aku deketi guruku terus. Nah, perhatikan terus, disapa terus, bisa jadi. Kalau enggak, mungkin kalau yang udah kelas tinggi bisa jadi antara laki-laki dan perempuan udah ada rasa saling suka dan sebagainya, itu bisa jadi karena dia mau tampil. Nah, agar yang dia inginkan atau seseorang yang dia inginkan itu memperhatikan dia. Nah, bisa jadi juga karena bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu contohnya, tapi di sekolah ini tidak ada, ini cuma contoh. Mungkin anak tersebut kekurangan dalam ekonominya, belum sarapan dari pagi, dia lapar, dia ingin makan, nah dia merampas atau mengambil atau memalak menunya supaya dia itu kenyang. Nah, bisa jadi seperti itu juga untuk tadi itu. Kesenangan, kalau kesenangan itu berkira aku seneng ini gitu. Nah, itu semangat. Intinya setiap perbuatan itu ada tujuannya. Ya, pasti ada motivasinya dia. Pasti ada tujuan yang dia ingin ini. Ya, tapi ya kadang sendiri saya juga kebingungan itu sebenarnya maunya apa gitu deh. Iya, itu yang jelas kita itu enggak, karena yang kita aja kan banyak. Iya. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda dan mereka itu ada yang benar dia ada yang kesadaran sendiri, ada yang enggak kesadaran sendiri. Akhirnya kan melakukan hal-hal yang itu. Nah, yang melakukan hal-hal inilah yang nantinya akhirnya kita bingung. Ini punya tujuan apa? Sudah sering kali kita tegur, tidak ini, ya maunya apa? Kita tanya diem, nah seperti itu kan. Kadang kalau seperti ini terus kan akhirnya mengganggu pelajaran. Nah, seperti itu Pak. Nah, jadi memang agak sulit untuk mengidentifikasi sebenarnya anak itu butuhnya apa. Mungkin harus pada pendekatan, harus ditanya motivasi dia seperti apa. Jadi tantangan tersendiri. Tujuannya itu yang ngapain dia? Nah, itu yang membuat kita seperti itu. Nah, ini udah tak saya tadi ada kesenangan tuh, untuk kebutuhan mencari kesenangan bermain, ada kebebasan, mereka tuh bebas di kelas. Contohnya kalau kebebasan itu mungkin anak itu nggak mau aku belajar di kelas, aku maunya di luar, ya makanya anak itu keluar masuk. Tapi kita juga nggak bisa memondisikan hanya fokus satu anak gitu. Jadi kalau kita fokus satu anak yang keluar masuk, anak yang di dalam kelas itu akan terabaikan. Jadi itu tantangan kita bersama ke depannya. Ada juga yang penguasaan. Kalau penguasaan itu mungkin anak-anak yang memiliki, aku pengen terlihat keren di depan mata teman-teman muda, itu juga penguasaan biar diakui.
Terima kasih ya, kita lanjutkan ya. Nanti ada beberapa yang mungkin izin ke masjid untuk sholat, kita lanjutkan karena waktunya nanti tambah sore, nanti ada yang harus untuk yang mau ke masjid sholat nanti bisa bergantian diri, mohon maaf ya waktunya. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Kita itu menjadi pendidik guru itu kita memiliki posisi kontrol. Ada 5. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, posisi kontrol penghukum itu seperti apa? Seperti posisi kontrol penghukum adalah kita yang selalu memberikan hukuman. Ya, yang seperti saya jelaskan tadi, tanpa konsekuensi kita memberikan hukuman. Contohnya ada anak yang terlambat, terus dengan tiba-tiba kita, kamu nggak boleh ikut upacara, kamu harus nggak boleh masuk kelas. Nah itu berarti posisi kita adalah sebagai penghukum. Nah ini adalah posisi yang paling bawah dari 5 posisi kontrol guru saat ini. Ya, jadi paling bawah itu adalah penghukum. Jangan sampai kita menjadi guru yang penghukum. penghukum. Tanpa sadar juga ini pernah saya lakukan Pak. Ya, sama mungkin karena ya kita kembali ke mungkin kita belum bisa mengontrol diri pada waktu itu, jadi kebawa greget lah itu ya. Udah kamu ini ya. Selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol lebih tinggi atau selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu contohnya gini. Kalau anak yang semesta tidak mau mengerjakan tugas atau nilainya itu buruk semua, terus kita mungkin tidak sadar bilang, kamu tuh mau jadi anak seperti apa, kamu tuh cita-citanya seperti apa, apakah kamu tuh besok bisa mewujudkan cita-citamu kalau seperti ini. Nah itu adalah kata-kata membuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah dengan keadaan saat ini. Ya, itu juga menurut saya itu juga kurang tepat lagi dilakukan kita sebagai guru. Yang pertama tadi menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Nah, ada kita menghukum, membuat rasa bersalah. Selanjutnya ketiga sebagai teman. Ya, sebagai teman itu kita mengkondisikan layaknya seperti teman. Guru posisi ini dapat menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ketika layaknya teman ngobrolnya dengan teman, tidak membuat dia bersalah atau dia menghukum, tapi teman. Nah ini juga kadang bisa menimbulkan efek positif dan juga efek negatif. Efek positifnya mungkin kita merasa lebih dekat dengan murid, tapi efek negatifnya murid itu akan menganggap kita wah bukan dari dewi. Bunja. Ya. Sekarang ini adalah bunja. Mungkin posisi kita saat itu sebagai teman, seperti teman anak. Selanjutnya adalah pemantau. Ke tingkatan keempat. Pemantau itu adalah di mana kita itu mengizinkan murid
berdasarkan peraturan yang ada tanpa belum memberikan solusi. Contohnya, ya berdasarkan konsekuensi. Contohnya tadi, kamu terlambat 5 menit, kamu terlambat 10 menit, berarti kamu waktu istirahatnya durang 10 menit. Itu sesuai, kita tuh melakukan sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu adalah pemantau. Yang selanjutnya adalah manajer. Nah, paling tinggi adalah manajer, karena dalam manajer itu restitusi yang kita lakukan adalah memberikan opsi tadi seperti yang restitusi adalah bagaimana cara kamu memperbaikinya, apa keyakinan yang telah kalian miliki. Nah, itu berarti kita sudah mengembalikan ke murid lagi. Kalau pemantau itu kita hanya berpacu pada keyakinan atau kesepakatan atau peraturan, tapi kalau pemantau ini kita berdasarkan kembalikan ke murid lagi. Solusi. Ya, biar murid itu mencari solusi sendiri untuk mengatasi masalahnya dan kedepannya dia tidak mengulangi lagi. Nah, itu adalah posisi kita sebagai pemantau. Manajer. Manajer. Nah, ini yang saya katakan tadi segitiga restitusi. Nah, dalam restitusi itu ada namanya segitiga, tiga tahap. Nah, segitiga itu maksudnya 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu semisal ada anak yang berbuat tidak sesuai peraturan, kita tidak boleh kamu salah, kamu harus dipegat, tapi kita harus memberikan penguatan dulu. Contohnya, Saya pernah melakukan benar Bu. Saya salah itu manusiawi. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Terus pasti semua orang pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, jadi biar dia itu stabil dulu. Maksudnya kalau mungkin anak tersebut emosi atau anaknya tersebut kalau bahasa Jawa ini dongkol lah. Nah, itu biar stabil dulu. Jadi dikasih kata-kata bahwa dia itu buat salah itu tidak sendiri, karena saya juga pernah buat salah. Setelah menstabilkan identitas stabil, kedua kita memvalidasi tindakan yang salah. Lalu kita menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya itu, atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu tadi. Alasanmu apa kamu melakukan itu tadi? Nah, itu adalah memvalidasi. Kita itu mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, atau apa tuh yang anak itu inginkan. Salah. Yang terakhir, lalu kita menanyakan keyakinan. Jadi kita itu dalam satu kelas itu harus punya keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu digunakan untuk menyadarkan anak-anak tersebut saat kita melakukan restitusi. Contohnya, keyakinan kelas menghargai waktu atau masuk kelas tepat waktu. Nah, setelah dia, semisal dia telat, kesepakatan kelas tingkatnya lebih tinggi ya. Kalau kesepakatan kelas misal kita dalam satu ruangan ini kita mau sepakati apa? Banyak keluar keluar minta izin, terus tidak boleh bicara saat guru menjelaskan. Itu adalah kesepakatan. Kalau keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang positif. Contohnya menghargai waktu, terus menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang berprestasi. Yang
perbedaan antara keyakinan dan kesepakatan. Ya, kesepakatan itu hanya yang kesepakatan itu bisa berubah kapan saja. Kalau keyakinan kelas itu bisa kita apa ya, jauh ke depan. Apa tuh hasil akhirnya kita itu akan seperti apa itu. Kalau itu keyakinan itu sebenarnya hanya bentuk apa ya, kayak bentuk kata-kata baik dari peraturan. Bentuk apa ya, bentuk baiknya dari peraturan. Kan peraturan kalian selalu melihat banget ya. Dilarang ini, dilarang ini. Tidak boleh dilarang. J. Nah itu adalah peraturan. Kalau keyakinan kesepakatan kan kita ya sepakat dulu. Nah, kalau keyakinan kita itu yakin bahwa kita mau seperti apa. Nah itu adalah keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu dapat kita buat dari kesepakatan. Tinggal kita merubah apa ya, kalimatnya. Oke, kita contohkan ya. Mungkin Bapak itu udah ada yang pernah menerapkan, tapi sebagai apa ya, kayak pengingat lagi lah. Besok kan mau tamat jalan baru, kita bisa membuatnya. Ini tak jadikan sticky note. Nanti Bapak ini menuliskan kira-kira itu kelas kita mau seperti apa. Boleh peraturan, boleh, tentunya tidak boleh terlambat. Mengganti itu dan sebagainya. Oke. Boleh tuliskan lebih dari satu. Satu. Boleh lebih dari satu. Maksudnya ini nulis kesepakatan atau apa? Kita mau buat keyakinan. Ya terus kesepakatan sudah apa? Intinya nanti kita kembangkan menjadi keyakinan. Atau enggak gini sih? Pak tulis saja Bet. Contohnya kita mau apa yang pertama? Contohnya apa? Saya contohkan ya. Tidak boleh terlambat. Terus mungkin yaudah kita secara ini aja mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Pakainya aja. Tidak boleh terlambat. Terus Mengerjakan tugas. mengerjakan tugas. Terus apa? Datang lebih awal dari sesuai tiket. Nah, datang lebih awal dari kalau tak tiket ya. Terus Mengerjakan dulu. mendengarkan dulu. Nah ini aja. Nah setelah kita kan mengumpulkan apa tuh yang diinginkan anak-anak semua. Dan kumpulkan kita tulis. Mungkin besok bahwa bisa mengembangkan diri di kelasnya. Kita dapat ini semisal. Nah contohnya ini. Nah ini kita sendirikan. Kira-kira dari keempat ini adakah yang nggak sama? Maksud konteksnya sama. Contohnya ini tidak boleh terlambat, terus sama datang lebih awal. Berarti kan sama. Sama. Berarti ini berkaitan dengan waktu. Berarti kita bisa menuliskan menghargai waktu. Oh gitu. Selanjutnya mendengarkan dulu. Kira-kira menjadi bahasa yang positif adalah menghargai orang bicara atau menghargai dulu atau menghargai teman. Jadi setelah jadi kesepakatannya itu nanti kita jadikan sebuah keyakinan. Jadi kalau semisal kok ada anak yang terlambat, tinggal kita kembalikan. Kita punya keyakinan kelas apa di kelas kita datang atau tepat waktu, apa menghargai waktu ya. Apakah kamu sudah menghargai waktu? Berarti kan anak dulu belum Mbak, atau belum Bu. Ya apa yang bisa kamu lakukan ke depannya untuk menghargai waktu? Mungkin kamu mau datang lebih lambat lagi, mau tidak tidur kemalaman atau dan sebagainya. Nah itu adalah fungsi dari keyakinan. Saya juga ada contoh ini aksi nyata saya di PMM tentang keyakinan kelas. Saya juga pernah membuat dan anak-anak juga sudah di
kegiatan yang ini adalah kegiatan yang pernah saya lakukan membuat keyakinan di kelas saya. Langkah-langkahnya udah tadi saya jelaskan yang ini. Jadi anak itu diberi berpendapat apa yang ingin mereka menuliskan, terus mereka tak suruh menempelkan di sini di papan tulis, dan saya identifikasi di kelas-kelas-kelas-kelaskan. Kita ubah menjadi bahasa yang tertib dan jadilah keyakinan kita seperti ini. Nah, keyakinan kelasnya yang kita sepakati ini. Menjadi berbicara disiplin patuh dan tanggung jawab, menjaga kebersihan dan keindahan, menjaga kebenaran. Oke, Bapak Ibu, sekian waktunya. Terima kasih untuk waktunya dan juga menyempatkan untuk kegiatan ini. Saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan atau kesalahan. Saya di sini bukan berarti menggurui gitu, Bapak Ibu, tapi saya pendapat. Saya juga belajar lagi dengan kegiatan seperti ini. Kita juga semoga kita kedepannya kita lebih baik lagi dan bisa lebih berpihak. Masih bisa diskusi di luar ini kan? Iya, masih bisa. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan atau memberikan umpan balik, silakan. Cukup baik Pak. Kita jadi ibaratnya lebih ini lagi paham bahwa guru itu memang kalau dilihat yang tadi merubah mindset kita dan merubah cara mengajar kita bahwa kalau dulu memang selalu hukuman, ya kan? Terus tadi dengan pemantau seperti itu kan? Manajer kan? Ya itu kan sedikit banyak kan kita sekarang jadi tahu. Cuma penerapannya yang butuh waktu kita, proses kita untuk diri kita, itu yang perlu. Ya ini udah bagus ya. Yang tadi saya bilang tadi penghargaan dengan yang ini ternyata dengan penghargaan itu seperti itu efeknya. Oh berarti yang dulu dengan harus memberikan penghargaan yang seluruh penghargaan itu sebenarnya nggak penting-penting juga. Walaupun saat itu mungkin baik, nah cukup seperti itu, tapi tidak harus selalu setiap hari. Terima kasih Bu Rini masukan dan penguatannya ini. Mohon maaf saya jika mengganggu waktunya Bapak Ibu. Mungkin kedepannya kita bisa lakukan diskusi mungkin secara formal atau informal di kantor, itu saya persilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak lihat tuh kamu setiap hari, setiap pagi itu kok kurang semangat belajarnya. Kurang nggak mau menulis, nggak mau belajar, nggak mau membaca, ya kan? Nah, itu kenapa kamu bersikap seperti itu? Yo, kurang belajar dari rumah. Terus, kenapa kok di sekolah kamu tidak giat belajar? Apa yang membuat kamu tidak giat belajar? Jadi kalau nanti di tugas terus selesai ya. Terus nanti tuh kayak aku nggak konsentrasi. Iya, nggak konsentrasi karena ya teman-temanmu udah pada selesai tugasnya, kamu belum selesai sehingga kamu tidak konsentrasi. Itu. Oke Mas, memang benar Mas, kita Bapak pun juga malah mengalami kalau melihat teman-teman yang sudah selesai mengerjakan tugas itu memang membuat kita itu nggak bisa berkonsentrasi, ini main, ya. Tapi itu juga tidak baik juga. Terus kita pernah buat kesepakatan dari kelas dulu ya. Memang kita harus bisa meningkatkan masing-masing kan nggak? Ya, kita meningkatkan terus Mas Andi, kira-kira kedepannya kamu ingin memperbaiki
Dengan cara bagaimana? Supaya prestasi meningkat seperti keyakinan kelas. Belajar. Terus ada lagi? Kalau di kelas seperti apa? Apakah anteng aja cukup? Terus selain anteng? Mendengarkan dulu. Dengarkan dulu. Oke, apa lagi? Kalau gurunya nggak begitu ya Pak, belajar. Untuk tugasnya kamu mau ngerjakan nggak? Kerjakan, benar ya, kerjakan ya. Demi kamu prestasinya meningkat. Oke, kamu sekarang apa? CPTV ya? Di mana? Di masjid atau di ruangan? Di masjid. Kalau kamu di masjid, ditunggu di CPTV-nya kamu kan? Saya merasa menyadari kesalahan saya dan tidak mengulangi lagi yang dilakukan. Pak Ari tidak menghukum saya, tapi saya menyadari kesalahan saya. Tadi Bapak lihat kamu lambat lagi ke sekolah. Itu kenapa? Bangun terlambat. Kamu kenapa kok bisa bangun terlambat? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi tadi malam kan tidur cepat Pak. Kamu tidur cepat tadi malam, terus? Itu dibangun sama Bu. Nah, 06.34. oh kamu bangun jam 6.34. Terus mandi cepat-cepat, terus? Terus berangkat. Sebenarnya tuh aku tuh nggak berangkat. Kata penyanyi Pak Ari marah, hujan, terpaksa aku tuh berangkat. Oh, tadinya kamu nggak mau berangkat. Ya kenapa? Ya takutnya Pak Ari marah. Takutnya Bapak marah. Oh, jadi gini tuh, sebenarnya tuh kamu tuh bangun agak siang tuh nggak apa-apa, nggak masalah ya, asalkan waktu libur. Kalau waktu berangkat ya kamu, kalau bangun kesiangan ya kamu harus menyesuaikan waktu cepet-cepet supaya ke sekolah. Jangan malah kamu berpikiran apa tidak mau berangkat karena takut, ya kan? Terus ada lagi nggak yang membuat kamu terlambat tadi? Cuma itu aja. Berarti kamu bangunnya terlambat. Selama ini Iya. kalau ujian tuh aku tuh nggak terlambat. Soalnya tuh kalau prestasinya hari ini aku tuh udah mulai belajar sebelum ujian. Nah, jadi aku tuh kadang-kadang tuh malam tuh berapa kalian. Kadang-kadang belajar baca-baca. Terus udah disuruh makan sama mbakku. Udah habis itu tidur. Iya. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita pernah buat tentang Masih. waktu apa? Jangan terlambat. Bukan jangan terlambat, jangan menghargai waktu dan tepat waktu, gitu ya. Kamu apa yang kamu ingin kamu lakukan untuk memperbaiki dirimu supaya tidak terlambat lagi? Tepat waktu. Terus apa lagi? Itu yang sebelum Mbak Ari datang tuh aku tuh bangun tepat waktu. Kadang-kadang tuh aku tuh kalau bisa bangun jam 6. Kadang bangunnya tuh jam 6. Terus apa yang kamu lakukan lagi supaya tidak tidak terlambat lagi? Malamnya tidur lebih cepat. Terus Kalau sudah lihat semuanya jamnya sudah karena jam 7. Siap-siapnya cepat. jam-jamnya cepat. Oh, terus ada lagi nggak? Terus yang bikin aku kesal itu kan Iya. kemarin kan agama toh. Hmm. Terus pulangnya tuh jam 3. Hmm. Aku tuh keburu ngantuk. Ya sudah, aku tidur yang malam. Oh. Tak kirain masih sore padahal udah malam. Oh, ya jadi yang ingin kamu lakukan adalah tidur cepat, bangunnya agak lebih pagi lagi dan tidak akan terlambat lagi, gitu ya. Ya jadi kalau kamu tuh harus bisa menghargai waktu supaya tidak terlambat ke sekolah karena waktu Tapi itu tuh sangat aku berharga. selalu aja kalau tuh lagu Indonesia Raya selalu aja diajakin sama itu loh, Panik, terus Vino, Buka. Kenapa ya Pak? Ya nggak
mungkin temenmu itu mau lebih kenal kamu, tapi caranya yang salah. Tahu kan? Mungkin temenmu tuh mau mengenal Otri itu orangnya seperti apa, atau dia asik nggak tahu ya, makanya tapi dia cara pendekatannya dengan yang salah. Beda dengan temen yang perempuan, ya kan? Nah, perempuan mungkin pendekatannya kan baik, kamu diajak jajan, diajak main, tapi yang laki-laki itu mungkin pendekatannya tidak salah, tapi pada dasarnya ingin mengenal. Gitu. Ya Tri, jadi besok lagi harus lebih cepat berangkatnya dan tidak terlambat. Oke, hari ini olahraga toh. Nah, silahkan beli.